Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan contoh proposal penelitian tindakan kelas dengan judul peningkatan pembelajaran agama Islam melalui metode pemberian tugas dan resitasi pada siswa sekolah dasar negeri Repok Bijang, Desa Wajageseng, kelas 4, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, tahun pelajaran 2010-2011. Nah, seperti biasa ya, pada isi dari proposal penelitian tindakan kelas terdiri dari cover, kata penghantar, daftar isi, bab 1, dan seterusnya. Di sini saya akan membahas mengenai bab 1 dan bab 2. Bab 1 pendahuluan. Yang pertama ada latar belakang masalah. Guru memiliki peranan yang sangat penting dalam menentukan kuantitas dan kualitas pengajaran yang dilaksanakan. Oleh sebab itu, guru harus memikirkan dan membuat perencanaan secara seksama dalam meningkatkan kesempatan belajar bagi siswanya dan memperbaiki kualitas mengajarnya. Hal ini menuntut perubahan-perubahan dalam mengorganisasikan kelas menggunakan metode mengajar, strategi belajar mengajar, maupun sikap dan karakteristik guru dalam mengelola proses belajar mengajar. Guru juga berperan sebagai pengelola proses belajar mengajar, bertindak sebagai fasilitator yang berusaha menciptakan kondisi belajar mengajar yang efektif sehingga memungkinkan proses belajar mengajar mengembangkan bahan pelajaran dengan baik dan meningkatkan kemampuan siswa untuk menyimak pelajaran dan menguasai tujuan-tujuan pendidikan yang harus mereka capai. Untuk memenuhi hal tersebut, guru dituntut untuk mampu mengelola proses belajar mengajar yang memberikan rangsangan kepada siswa sehingga ia mau belajar, karena siswalah subjek utama dalam belajar. Kegiatan belajar bersama juga dapat membantu memacu belajar yang aktif. Kegiatan belajar dan mengajar di kelas memang dapat menstimulasi belajar yang aktif. Namun, kemampuan untuk mengajar melalui kegiatan kerjasama kelompok kecil akan memungkinkan untuk menggalakkan kegiatan belajar aktif dengan cara khusus. Apa yang didiskusikan siswa dengan teman-temannya dan apa yang diajarkan siswa kepada teman-temannya memungkinkan mereka untuk memperoleh pemahaman dan penguasaan materi pelajaran. Pembelajaran agama Islam juga tidak lagi mengutamakan pada penyerapan melalui pencapaian informasi, tetapi lebih mengutamakan pada pengembangan kemampuan dan pemrosesan informasi. Nah, untuk itu, aktivitas peserta didik perlu ditingkatkan melalui latihan-latihan atau tugas dengan bekerja sama dalam kelompok kecil dan menjelaskan ide-ide kepada orang lain. Itu menurut Hartoyo. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti ingin mencoba melakukan penelitian dengan judul peningkatan pembelajaran agama Islam melalui metode pemberian tugas dan resitasi pada siswa sekolah dasar negeri Repok Bijang, Desa Wajageseng, kelas 4, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah pada tahun pelajaran 2010-2011. Nah, selanjutnya ada rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang tadi sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan suatu masalah sebagai berikut. Yang pertama, bagaimanakah peningkatan prestasi belajar siswa dengan diterapkannya metode pemberian tugas dan resitasi? Dan yang kedua, bagaimana pengaruh metode pemberian tugas dan resitasi terhadap motivasi belajar siswa tersebut? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Nah, sesuai dengan permasalahan yang sudah dibuat, peneliti bertujuan untuk yang pertama, ingin mengetahui peningkatan prestasi belajar siswa setelah diterapkannya metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Dan yang kedua, peneliti ingin mengetahui pengaruh motivasi belajar siswa setelah diterapkannya metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Nah, penulis mengharapkan dengan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan materi agama Islam.
lalu meningkatkan motivasi pada pelajaran agama Islam dan mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan bidang studi agama Islam. Selanjutnya ada batasan masalah. Nah, karena keterbatasan waktu, maka diperlukan pembatasan masalah yang meliputi yang pertama, penelitian ini hanya dikenakan pada siswa Sekolah Dasar Negeri Rempok Bijang, Desa Wajagesang kelas 4 saja. Nah, yang kedua, penelitian ini dilakukan pada bulan September, semester ganjil tahun pelajaran 2010-2011. Nah, selanjutnya materi yang disampaikan hanya pokok bahasan dari arti surat Al-Qadar dan arti dari surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, selanjutnya ada bab 2. Di bab 2 ini terdapat kajian pustaka. Yang pertama ada definisi pembelajaran. Pembelajaran adalah proses atau cara menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Sedangkan belajar adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berusaha tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pengalaman. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, sependapat dengan pernyataan tersebut, Sutomo mengemukakan bahwa pembelajaran adalah proses pengelolaan lingkungan seseorang yang dengan sengaja dilakukan sehingga memungkinkan dia belajar untuk melakukan atau mempertunjukkan tingkah laku tertentu pula. Nah, sedangkan belajar adalah suatu proses yang melibatkan tingkah laku yang bukan disebabkan oleh proses pertumbuhan yang bersifat fisik, tetapi perubahan dalam kebiasaan, kecakapan, berkembangnya daya pikir, sikap, dan lain-lain. Itu menurut Sutomo. Nah, pada pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Jadi, pembelajaran adalah proses yang disengaja yang menyebabkan siswa belajar pada suatu lingkungan belajar untuk melakukan kegiatan pada situasi tertentu. Nah, selanjutnya ada motivasi belajar. Pengertian motivasi menurut Jamaroh, motivasi adalah suatu pendorong yang mengubah energi dalam diri seseorang ke dalam bentuk aktivitas nyata untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, dalam proses belajar, motivasi sangat diperlukan sebab seseorang yang tidak mempunyai motivasi dalam belajar tidak akan mungkin melakukan aktivitas belajar. Nah, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Nur, bahwa siswa yang termotivasi dalam belajar sesuatu akan menggunakan proses kognitif yang lebih tinggi dalam mempelajari materi itu, sehingga siswa itu akan menyerap dan mengendapkan materi itu dengan baik. Nah, jadi motivasi itu adalah suatu kondisi yang mendorong seseorang untuk berbuat sesuatu dalam mencapai tujuan tertentu. Nah, selanjutnya ada macam-macam dari motivasi. Nah, menurut jenisnya motivasi dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada motivasi intrinsik dan yang kedua ada motivasi ekstrinsik. Nah, dalam jenis motivasi intrinsik itu akan timbul sebagai akibat dari dalam individu. Nah, apakah karena adanya ajakan atau suruhan atau paksakan dari orang lain, sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya orang tersebut atau ia mampu melakukan sesuatu ya atau belajar. Nah, selanjutnya ada motivasi ekstrinsik. Nah, dalam jenis motivasi ekstrinsik ini akan timbul sebagai akibat pengaruh dari luar individu. Misalnya karena adanya ajakan, terus suruhan atau paksaan dari orang lain, sehingga dengan kondisi yang demikian akhirnya orang tersebut mau melakukan sesuatu atau belajar gitu. Misalnya nih, contohnya seseorang mau belajar karena ia disuruh oleh orang tuanya agar mendapat peringkat pertama di kelasnya. Itu menurut pendapat Usman. Nah, selanjutnya ada pengajaran metode pemberian tugas dan resitasi. Nah, pemberian tugas itu
ialah suatu cara mengajar di mana seseorang guru memberikan tugas-tugas tertentu kepada siswanya atau peserta didik. Nah, sedangkan hasil tersebut diperiksa oleh guru dan peserta didik itu akan mempertanggungjawabkan hasil dari tugasnya tersebut. Nah, pertanggungjawaban itu dapat dilaksanakan dengan cara misalnya guru misalnya siswa itu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh guru. Terus bisa saja siswa tersebut menyampaikan jawaban tersebut menggunakan lisan. Bisa saja mempertanggungjawabkan tugas yang diberikan oleh guru tersebut melalui tulisan. Nah, dalam metode tersebut itu ada istilah penting. Yang pertama ada istilah tugas, terus belajar, dan resitasi. Nah, tugas di sini berarti suatu pekerjaan yang harus dilakukan, baik tugas itu datang dari orang lain maupun dari dalam diri kita sendiri. Nah, di sekolah biasanya itu datang dari pihak guru atau kepala sekolah atau peserta didik itu sendiri. Nah, sedangkan tugas ini biasanya bersifat edukatif dan bukan bersifat berunsur pekerjaan, itu bukan, tapi melainkan bersifat edukatif atau mendidik gitu. Nah, selanjutnya ada istilah belajar. Nah, banyak sekali perumusan tentang istilah belajar tersebut. Nah, menurut Nasution ada beberapa batasan istilah belajar. Yang pertama ada batasan adalah perubahan dalam sistem urat saraf. Nah, belajar adalah penambahan pengetahuan, belajar adalah perubahan kelakuan berkat pengalaman dan pengertian. Nah, perubahan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh apa yang dimiliki seseorang itu, seperti sifat, pengalaman, pengetahuan, keterampilan, keadaan jasmaniah, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada resitasi. Resitasi adalah penyajian kembali atau penimbulan kembali sesuatu yang sudah dimiliki, diketahui, atau dipelajari. Nah, metode ini juga sering disebut metode pekerjaan rupiah. Selanjutnya ada fase-fase resitasi. Nah, dengan menggunakan metode resitasi terdapat 3 fase. Yang pertama, guru memberikan tugas, lalu murid melaksanakan tugas tersebut dengan cara murid itu belajar. Nah, selanjutnya ada murid itu mempertanggungjawabkan hasil dari pekerjaannya. Nah, selanjutnya ada keuntungan metode resitasi. Yang pertama, peserta didik belajar membiasakan untuk mengambil inisiatif sendiri dalam segala tugas yang diberikan. Nah, selanjutnya memperingankan tugas guru yang diberikan. Dapat mempertebal rasa tanggung jawab karena hasil-hasil yang dikerjakan dipertanggungjawabkan di hadapan guru. Selanjutnya, memupuk anak agar mereka dapat berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan orang lain. Selanjutnya, mendorong peserta didik supaya suka berlomba-lomba untuk mencapai sukses. Selanjutnya, hasil pelajaran akan tahan lama karena pelajaran sesuai dengan minat peserta didik. Nah, selanjutnya ada dapat memperdalam pengertian dan menambah keaktifan atau kecakapan peserta didik. Selanjutnya, waktu yang dipergunakan tak terbatas sampai pada jam-jamnya kalau menggunakan metode tersebut. Nah, selanjutnya ada kelemahan metode resitasi. Yang pertama, peserta didik terlalu bodoh, sukar sekali terhadap belajar, jadi itu terlalu malas gitu kan dalam belajar. Itu kelemahannya kalau misalnya kita menggunakan metode resitasi. Nah, yang kedua, kemungkinan tugas yang diberikan itu dikerjakan oleh orang lain, bukan siswanya sendiri atau orang tersebut. Nah, yang ketiga, kadang-kadang peserta didik menyalin atau meniru gitu. Jadi dalam metode resitasi itu intensitas kerjasama atau menconteknya itu lebih tinggi lah gitu. Nah, yang keempat, pembahasannya biasanya kurang sempurna gitu, masih ada yang kurang. Nah, yang kelima, bila terlalu banyak tugas yang sering diberikan oleh guru akan menyebabkan siswa tuh
terganggu kesehatannya gitu. Seperti mengerjakan tugasnya sangat larut malam gitu, itu kan bisa menyebabkan siswa datang terlambat ketika pagi ya kan, siswa datang terlambat. Nah, bisa juga menyebabkan peserta didik asal aja gitu mengerjakan soal tersebut gitu, karena siswa tersebut tuh mempunyai perasaan atau mempunyai pikiran yang penting selesai tugasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah yang harus dirumuskan terlebih dahulu dalam pelaksanaan resitasi. Yang pertama, pemberian tugas dan penjelasan. Dan pelaksanaan tugas. Nah, mungkin itu saja bahasan dari bab 1 dan bab 2 dalam proposal penelitian tindakan kelas. Selanjutnya saya Sylvia Anuko sebagai pemateri kedua akan memaparkan materi dalam bab 3 mengenai metodologi penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian tindakan atau action research, karena penelitian ini dilakukan untuk memecahkan masalah pembelajaran di kelas. Penelitian ini juga termasuk penelitian deskriptif, sebab menggambarkan bagaimana suatu teknik pembelajaran diterapkan dan bagaimana hasil yang diinginkan dapat dicapai. Nah, dalam metodologi penelitian ini ada beberapa poin. Yang pertama yaitu tempat, waktu, dan subjek penelitian. Yang pertama, tempat penelitian. Tempat penelitian ini adalah tempat yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk memperoleh data-data yang diinginkan oleh si peneliti. Dalam proposal ini, tempat penelitiannya di SD Negeri Repok Bijang, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, tahun pelajaran 2010-2011. Kemudian waktu penelitian. Nah, waktu penelitian ini adalah waktu berlangsungnya penelitian atau saat di mana penelitian ini dilangsungkan. Penelitian ini dilakukan pada minggu pertama bulan Agustus semester gasal. Kemudian yang ketiga yaitu subjek penelitian. Nah, subjek penelitian adalah siswa-siswi kelas 6 SD Negeri Repok Bijang, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, tahun pelajaran 2010-2011. Poin yang kedua yaitu rancangan penelitian. Nah, sesuai dengan jenis penelitian yang telah dipilih oleh peneliti, yaitu penelitian tindakan, maka penelitian ini menggunakan model penelitian tindakan dari Chemis dan Vanguard, yaitu berbentuk spiral dari siklus yang satu ke siklus yang berikutnya. Nah, setiap siklus meliputi planning atau rencana, action atau tindakan, observation atau pengamatan, dan reflection atau refleksi. Langkah-langkah pada siklus berikutnya adalah perencanaan yang sudah direvisi, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Sebelum masuk pada siklus pertama, dilakukan tindakan pendahuluan yang berupa identifikasi permasalahan. Nah, kemudian observasi dalam penelitian ini dibagi dalam 3 putaran, yaitu putaran 1, 2, dan 3, di mana masing-masing putaran dikenai perlakuan yang sama atau alur kegiatan yang sama dan membahas satu sub pokok bahasan yang diakhiri dengan tes formatif di akhir masing-masing putaran. Selanjutnya yaitu poin ketiga, instrumen penelitian. Dalam penelitian ini, instrumen yang digunakan terdiri dari beberapa hal. Yang pertama, silabus, yaitu seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran, pengelolaan kelas, serta penilaian hasil belajar. Yang kedua, rencana pelajaran, yaitu merupakan perangkat pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman guru dalam mengajar dan disusun untuk tiap putaran. Yang ketiga, lembar kegiatan siswa. Lembar kegiatan siswa ini dipergunakan siswa untuk membantu proses pengumpulan data hasil eksperimen. Yang keempat, lembar observasi kegiatan belajar. Kegiatan belajar mengajar.
Nah, yang kelima, tes formatif. Nah, tes formatif ini disusun berdasarkan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Poin selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Nah, data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi pengolahan metode pembelajaran tugas belajar dan resitasi, serta observasi aktivitas siswa dan guru, serta tes formatif. Nah, poin selanjutnya yaitu teknik analisis data. Untuk menganalisis tingkat keberhasilan atau presentasi keberhasilan siswa setelah proses pembelajaran, setiap putarannya dilakukan dengan cara memberikan evaluasi berupa soal tes tertulis pada tiap akhir putaran. Nah, analisis ini dihitung dengan menggunakan statistik sederhana, yaitu yang pertama untuk menilai ulangan atau tes formatif. Penelitian ini melakukan penjumlahan nilai yang diperoleh siswa yang selanjutnya dibagi dengan jumlah siswa yang ada di kelas tersebut, sehingga diperoleh rata-rata tes formatif. Yang kedua yaitu untuk ketuntasan belajar. Nah, ada dua nih kategori ketuntasan belajar, yaitu secara perorangan dan secara klasikal. Baik, selanjutnya saya sebagai pemateri ketiga akan menyampaikan tentang hasil penelitian dan pembahasan. Data penelitian yang telah diperoleh berupa hasil uji coba item butir soal dan data observasi berupa pengamatan, yaitu pengelolaan, metode pemberian tugas belajar dan resitasi, dan pengamatan aktivitas siswa beserta guru di akhir pembelajaran. Yang selanjutnya ada data tes formatif siswa pada setiap siklus. Data hasil ujian berupa item soal digunakan untuk mendapatkan tes yang betul-betul mewakili apa yang diinginkan. Dan selanjutnya dianalisis tingkat validitasnya serta taraf kesukaran dan daya pembedanya. Pada data observasi diambil dari dua pengamatan, yaitu data pengamatan pengelolaan serta pemberian tugas belajar yang digunakan untuk mengetahui pengaruh penerapan metode pemberian tugas belajar dan resitasi dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Data tes formatif untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar setelah diterapkannya metode pemberian tugas belajar dan resitasi. Yang pertama ada analisis data penelitian per siklus. Siklus pertama yaitu ada tahap perencanaan. Pada tahap ini, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran 1, LKS 1, soal tes formatif 1, dan alat-alat pengajaran yang mendukung lainnya. Yang kedua, ada tahap kegiatan dan pelaksanaan, yaitu kegiatan belajar untuk siklus 1 dilaksanakan pada bulan awal Agustus, minggu pertama di SDN Depok Pijang kelas 4 dengan jumlah siswa 22 siswa. Dalam hal ini, peneliti bertindak sebagai guru. Adapun proses belajar mengajar mengacu pada rencana pembelajaran yang telah dipersiapkan atau melalui observasi yang dilaksanakan secara bersamaan dengan pelaksanaan belajar mengajar. Pada akhir proses belajar mengajar, siswa diberi tes formatif 1 dengan tujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa dalam proses belajar mengajar yang telah dilakukan. Dari tabel-tabel tersebut, contoh di atas dijelaskan bahwa dengan menerapkan metode-metode pembelajaran, tugas belajar atau resitasi diperoleh nilai rata-rata belajar siswa, yaitu 69,09 dan ketuntasan belajarnya mencapai 68,18% atau ada 15 siswa dari 22 siswa yang sudah tuntas dalam belajarnya. Yang kedua, ada siklus 2, yaitu pada tahap perencanaan, peneliti mempersiapkan perangkat pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran 2, LKS 2, soal tes formatif 2, dan alat-alat pengajaran lainnya yang mendukung. Yang kedua, ada tahap kegiatan dan pelaksanaan. Pada tahap ini dilaksanakan pada minggu kedua, yaitu bulan Agustus, dan adapun proses belajar mengajarnya mengacu pada rencana pembelajaran dengan memberikan revisi pada siklus 1, sehingga kesalahan atau kekurangan pada siklus 1 tidak terulang lagi di siklus 2. Dari tabel-tabel tersebut dapat diperoleh nilai rata-rata
prestasi belajar siswa adalah 76,36 dan ketuntasan belajarnya mencapai 77,27% atau ada 17 siswa dari 22 siswa yang sudah tuntas belajar. Dan yang ketiga, ada siklus 3, yaitu pada tahap perencanaannya mempersiapkan pembelajaran yang terdiri dari rencana pembelajaran 3, LKS 3, soal tes normatif 3, dan alat-alat pengajaran lainnya yang mendukung. Pada tahap kegiatan dan pengamatan ini dibuat pada siklus 3 pada minggu kedua bulan September 2011. Pada tahap ini mengacu pada rencana pembelajaran dengan memperhatikan revisi pada siklus 2, sehingga kesalahan dan kekurangan pada siklus 2 tidak terulang lagi di siklus 3. Dan yang terakhir ada refleksi. Pada tahap refleksi ini dikaji apa yang telah terlaksana dengan baik maupun yang masih kurang, baik dalam proses belajar mengajar dengan perencanaan metode pemberian tugas atau dengan resitasi. Dan dari data tersebut dapat diperoleh yang pertama ada selama proses belajar mengajar, guru telah melaksanakan semua pembelajaran dengan baik. Yang kedua, berdasarkan data diketahui bahwa siswa yang aktif selama proses belajar berlangsung. Yang ketiga, kekurangan pada siklus-siklus sebelumnya sudah mengalami perbaikan. Dan yang terakhir, hasil belajar siswa pada siklus 3 mencapai ketuntasan. Yang terakhir ada revisi pelaksanaan. Pada refleksi perencanaan yang terakhir ini, ada metode pemberian tugas belajar dan resitasi dengan baik dan dapat dilihat dari aktivitas siswa pada hasil belajar. Dan pelaksanaan proses pembelajaran mengajar ini sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, ada pembahasan. Ketuntasan hasil belajar siswa melalui hasil penelitian ini ditunjukkan dengan metode pemberian tugas belajar dan resitasi yang memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang kedua, ada kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran, yaitu dalam menganalisis data diperoleh aktivitas siswa dalam proses metode pemberian tugas belajar. Yang ketiga, aktivitas guru dan siswa dalam pembelajaran. Berdasarkan analisis data yang telah diperoleh, ada aktivitas siswa dalam proses pembelajaran agama Islam adalah bekerja dengan menggunakan metode atau alat media untuk mendengarkan atau memperhatikan penjelasan guru. Dan yang selanjutnya ada kesimpulan dari hasil kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan selama 3 siklus dapat dilihat dari pembagian analisis yang telah dilakukan dan dapat disimpulkan bahwa pembelajaran dengan berbasis masalah memiliki dampak positif dalam meningkatkan prestasi belajar siswa yang ditandai dengan peningkatan peningatannya. Yang kedua, penerapan metode-metode pemberian tugas dan resitasi mempunyai pengaruh positif, yaitu dapat meningkatkan motivasi belajar siswa yang ditunjukkan dengan hasil wawancara yang sebagaimana ada rata-rata jawaban siswa yang menyatakan bahwa siswa tertarik dan berminat dengan metode-metode pemberian tugas dan resitasi sehingga mereka menjadi termotivasi untuk belajar. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.